Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa, saya Pak Insan LS Mokulintah pada kesempatan ini ingin meluruskan opini buruk terhadap Islam yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, terutama tentang keturunan Ismail yang katanya berasal dari keturunan budak. Pertanyaannya, benarkah Ismail adalah keturunan budak yang tidak diberkati Allah menurut Alkitab? Nah, pada kesempatan ini kami akan buktikan bahwa tuduhan tersebut tidak punya dasar dalam Alkitab, bahkan 1000% hoax. Dalam akidah Islam, ada larangan untuk bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan terhadap para nabi Allah, sebagaimana firman-Nya, la nufariqu baina ahadim mir rusulih, yang artinya kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan lainnya daripada rasul-rasulnya, yaitu surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 285. Akan tetapi umat Kristiani umumnya hobi membandingkan Yesus dengan para nabi-nabi lainnya, terutama dengan nabi kita Nabi Muhammad. Alasan mereka, bangsa Arab adalah keturunan Ismail berasal dari seorang budak dari Mesir yang hina bernama Hagar. Sedangkan bangsa Mesir katanya adalah keturunan Ham yang terkutuk. Jadi kesimpulan mereka, karena Nabi Muhammad berasal dari keturunan Ismail yang ibunya Hagar adalah seorang budak dari Mesir dan berasal dari keturunan Ham yang terkutuk, maka menurut mereka kehadiran Nabi Muhammad serta semua bangsa Arab tidak direstui dan tidak diberkati oleh Allah. Itu diambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 18 dan 19. Menurut mereka, dari segi keturunan, Yesus lebih suci dan lebih mulia dibanding Nabi kita Muhammad. Dan lagi kata mereka, dari keturunan Ishak inilah akan lahir seorang juru selamat umat manusia, yaitu Yesus, bukan lewat keturunan Ismail. Pertanyaannya, pertama, benarkah Hagar lebih rendah dibanding Sarah, istri pertama Abraham? Kedua, benarkah Hagar dan keturunannya yaitu Ismail tidak diberkati oleh Allah karena berasal dari keturunan budak? Ketiga, benarkah lewat keturunan Ishak akan lahir Yesus sebagai juru selamat untuk semua manusia? Dan yang keempat, benarkah silsilah leluhur Yesus melalui Ishak dan ibunya Sarah lebih mulia daripada silsilah leluhurnya Muhammad melalui Ismail dengan ibunya Hagar? Baiklah, kami akan jawab keempat pertanyaan ini satu persatu. Pertama, benarkah Hagar lebih rendah dibanding Sarah? Nah, untuk menjawabnya, kami akan menggunakan Alkitab mereka sendiri, bukan Al-Quran. Baiklah, kami mulai dari asal mula pernikahan Abraham dengan Hagar. Menurut kitab Kejadian, pasal 16, ayat 1-3. Silakan yang punya Alkitab, silakan buka Kejadian 16 ayat 1-3 yang bunyinya sebagai berikut. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya,
orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, pemirsa, itu berarti perkawinan Abram dan Hagar sah, karena yang suruh menikahi Hagar justru Sarah, istri pertama Abraham. Pemirsa, soal Hagar adalah hamba sahaya atau budaknya Sarah, itu hanyalah menurut pandangan mereka karena ketidaksukaan terhadap Islam, bukan berdasarkan firman Allah di dalam Alkitab. Baiklah, kami akan kutip menurut Alkitab, diambil 2 ayat dari Kitab Perjanjian Lama dan 2 ayat dari Kitab Perjanjian Baru, untuk membuktikan bahwa Tuhan atau Allah tidak membeda-bedakan orang. Pertama, dari Kitab Perjanjian Lama, Ulangan 10 ayat 17. Bunyinya, silakan buka yang punya Alkitab. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang benar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang buluh ataupun menerima suap. Kemudian yang kedua dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 25, silakan baca. Sebab ia, maksudnya Allah, tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia Allah mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kemudian 2 ayat dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Silakan simak. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekali lagi, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kemudian satu lagi dari Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, ternyata kitab dia sendiri membantah ya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan antara majikan dan budak. Pemirsa, ternyata dari bunyi ayat-ayat Alkitab tersebut ini sangat sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat, maksudnya surat ke-49 ayat 13, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sekali lagi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi dalam pandangan Islam tidak ada istilah majikan harus lebih mulia daripada hamba sahaya atau budak. Walaupun dia budak, jika dia lebih bertakwa, nah itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, benarkah Hagar dan keturunannya yaitu Ismail tidak diberkati Allah karena berasal dari keturunan budak? Pemirsa, sebenarnya tuduhan seperti itu terlalu mengada-ada, sebab tidak ada dasarnya sama sekali dalam kitab suci mereka. Tuduhan tersebut karena kebencian dan ketidaksukaan terhadap Islam, sebab Islam dianggap agama pesaing utama dari agama mereka. Nah, untuk menjawabnya, saya akan gunakan kitab mereka sendiri, yaitu Alkitab, untuk membuktikan bahwa tuduhan mereka tidak punya dasar selain karena ketidaksukaan terhadap Islam. Bagaimana janji Allah terhadap Hagar dan Ismail menurut Alkitab atau Bible?
milik mereka sendiri. Nah, hadirin, silakan buka dan simak kitab Kejadian pasal 16 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, maksudnya kepada Hagar, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kepada Hagar, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Kemudian lanjut, silakan buka lagi kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Apakah benar Ismail tidak diberkati oleh Tuhan? Tentang Ismail, "Aku," kata Allah, "telah mendengarkan permintaanmu," maksudnya Hagar. "Ia," maksudnya Ismail, "akan kuberkati." Sekali lagi, ia Ismail akan aku berkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia Ismail akan memperanakan 12 raja, dan aku, kata Allah, akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Luar biasa. Janji Allah kepada Ismail di dalam Alkitab benar-benar Allah buktikan. Nah, kita lihat janji Allah kepada Ismail bahwa dia akan berikan kepadanya 12 keturunan. Silakan simak. Buka kitab Kejadian pasal 25 ayat 12 sampai 16. Sekali lagi kitab Kejadian pasal 25 ayat 12 sampai 16. Baik, kami bacakan. "Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar. Ketiga Abdil. Keempat Misban. Kemudian kelima Misima. Keenam Duma. Ketujuh Masa. Kedelapan Hadad. 9 Tema. Ke-10 Yetur. Ke-11 Nafis. Dan ke-12 Ketmah. Nah, itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Bahkan Tuhan berfirman dalam Alkitab suatu janji yang sangat spektakuler, bahwa kerajaan surga nantinya akan dimeriahkan oleh anak-anak keturunan Ismail. Silakan simak 1 Tawarik pasal 1 ayat 28 sampai 29. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Abdil, Misban, dan seterusnya, yang 12 orang itu. Kemudian pada kitab Yesaya 60 ayat 7, sekali lagi silakan simak baik-baik. Yesaya 60 pasal 60 ayat 7. "Segala kambing domba Kedar," maksudnya anak Ismail, "akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot," anak Ismail juga, "akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku," kata Allah, "sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku," maksudnya surga. Subhanallah, luar biasa. Menurut Alkitab, justru surga nantinya, kata Allah, akan dimeriahkan oleh anak keturunan Ismail. Pemirsa, demikianlah jawaban kami atas tuduhan terhadap Ismail yang dianggap keturunan budak. Ternyata berdasarkan ayat-ayat Alkitab, justru keturunan Ismail inilah yang diberkati oleh Allah. Dan bahkan kata Allah dalam Alkitab, justru kerajaan surga kelak akan dimeriahkan oleh anak-anak dari keturunan Ismail. Ya, semoga umat Kristiani yang menuduh umat Ismail sebagai keturunan budak
menyadari akan hal ini dan tidak mengikuti tuduhan atau sangkaan yang tidak benar dari orang-orang yang benci terhadap Islam, sebab kenyataannya justru semua tuduhan mereka tidak punya dasar dalam Alkitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada mereka yang anti-Islam dan ditunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Innad dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.